Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dari kelas 1B dengan mata kuliah pengantar sistem teknologi informasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggota saya Indri Kirani Nurlita dan Ananda Rizky dengan Feryadi, Gina Sonia dan juga Anggira Praneli. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi database. Nah, di sini ada konsep database. Yang pertama data, itu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek atau kejadian yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, ataupun kombinasinya. Yang kedua itu adalah hasil pengelolaan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang ketiga adalah sistem informasi, yang dimana suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendaliannya untuk menyediakan suatu dasar informasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada komponen sistem informasi, yaitu ada hardware, software, personil, data, dan juga prosedur. Yang sekiannya ada basis data, yaitu kumpulan dari item data yang saling berhubungan, yang dimana suatu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Tersimpan di hardware komputer dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data untuk tujuan tertentu. Nah, di sini kita dijelaskan mengapa sih kita perlu basis data, yaitu ada 6. Yang pertama, ada salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, tepat pada waktunya dan juga relevan. Yang ketiga yaitu mengurangi duplikasi data, yaitu data reduplication. Yang keempat adalah hubungan data dapat ditingkatkan atau data readability. Yang kelima yaitu mengurangi pemborosan tempat penyimpanan, dan yang keenam adalah keamanan. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh pemateri 2 pada Gina, dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu adalah urutan basis data. Seperti yang digambar itu ada urutan basis data. Yang pertama database, file, record, field, data atau item. Yang terakhir ada karakter. Dan di sini ada contoh dari database, penyimpanan database. Selanjutnya ada penerapan. Bidang pemakaian yaitu ada kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, layanan pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya ada organisasi atau perusahaan, perbankan, asuransi, rumah sakit, produsen barang, industri manufaktur, pendidikan, dan telekomunikasi. Selanjutnya ada sistem basis data, sekumpulan program yang memungkinkan penggunaan basis data untuk membuat dan memelihara suatu basis data disebut Database Management System atau DBMS. Definisinya yaitu sistem software multiguna yang menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan, membangun, dan manipulasi basis data untuk aplikasi yang beraneka ragam. Yang pertama, mendefinisikan, melibatkan spesifikasi, tipe data, struktur, kendala, atau constraint dari data yang akan disimpan. Yang kedua, membangun, berkaitan dengan proses penyimpanan data itu sendiri pada suatu media penyimpanan yang dikontrol DBMS. Yang ketiga, manipulasi, termasuk di dalamnya fungsi-fungsi sebagai query terhadap basis data, misalnya retrieve, update, generate, report. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Ferry. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan sistem basis data. Mungkin teman-teman bisa pelajari dari gambar tersebut bahwa
Lingkungan sistem basis data itu terdiri dari program aplikasi atau query, ada software untuk memproses query, terus ada software untuk mengakses data yang tersimpan dan terbagi menjadi dua, yaitu storage database dan storage database definition. Oke, next. Ya, selanjutnya ada orang yang berperan langsung dalam basis data. Orang yang berperan langsung dalam basis data itu ada administrator basis data yang pertama, yang kedua itu ada desainer basis data, yang ketiga itu ada user. User itu terbagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama itu ada casual end user atau user mahir. Yang kedua itu ada naive atau pragmatic end user atau user umum. Yang ketiga itu ada sophisticated end user, itu ada user khusus. Dan keempat itu ada sistem analis dan application programmer. Selanjutnya itu ada abstraksi data. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat ada end user atau user umum, external view, conceptual schema, internal schema, dan lain-lain. Bahasa basis data itu ada DBMS atau Database Management System, merupakan perantara antara user dengan basis data yang tersimpan dalam disk. Cara berkomunikasi keduanya diatur dalam bahasa khusus yang sudah ditentukan perusahaan pembuat DBMS. Bahasa itu disebut bahasa basis data, contohnya ada SQL, DBase, dan QL. Data Definition Language atau DLL, DDL, dan Data Manipulation Language atau DML, prosedural dan non-prosedural. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rizky. Baik, selanjutnya ada hubungan DBMS dan aplikasi basis data. DBMS dan aplikasi basis data terpisah. Biasanya digunakan pada sistem DBMS yang besar dan digunakan untuk multi-user. Pada sistem DBMS ini mempunyai fitur atau sarana yang bisa digunakan user. Pada sistem DBMS ini mempunyai fitur untuk user, misalnya menyediakan saran untuk perencanaan basis data. Contohnya seperti MS SQL, Server, Record, Sybase, Informix, dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat contoh aplikasi yang tertuju pada basis data. Next. Selanjutnya ada hubungan DBMS dan aplikasi basis data. DBMS dan aplikasi basis data menyatu. Biasanya digunakan pada sistem basis data pada perorangan atau fitur sarana. Tidak begitu banyak dibandingkan pada sistem di mana DBMS dan aplikasi terpisah. Aplikasi basis data menjadi subordinate DBMS. Contohnya database free plus workbase MS access. DBMS menjadi subordinate aplikasi basis data. Contohnya seperti Clipper dan juga Delphi. Teman-teman bisa melihat contohnya yang ada pada gambar ini. Dan selanjutnya ada klasifikasi DBMS. Model data yang disupport terdiri dari model data relasional, hierarki, jaringan, objek, oriented. Jumlah user yang bisa ditangani DBMS. User tunggal dan multi user. Jumlah set atau lokasi. Centralized, distributed, client server. Biaya ataupun harga DBMS. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.